Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Aninita Ramadini dengan NIM 22050974030 dari kelas PTIA angkatan 2022. Jadi di sini saya akan melakukan simulasi tentang router statik. Yang pertama, di sini bisa kita lihat di modul ada skema jaringan yang sudah saya simulasikan di Cisco. Di sini bisa kita lihat di awal pada PC 1 di sini ada awalan 1 dan akhirannya 62, dan bisa kita cek di saya ada di desktop dan IP configuration-nya sama 1 dan 162. Lalu kita bisa cek di PC 2 dengan awalan 65 dan akhiran 126. Kita bisa cek juga di PC 2 di IP-nya 65 dan gateway-nya 126. Lalu kita lihat di PC 3 dengan awalan 253 dengan gateway-nya 254. Kita langsung cek saja 253 dan gateway-nya 254 sesuai. Lalu di server 1 dan server 2 masing-masing dengan awalan 1 dan gateway-nya 3. Bisa kita lihat di IP 1 dan gateway-nya 3, lalu di server 2 1 dan gateway-nya 3. Lalu kita lihat kembali di modul. Di sini terdapat 3 router pada kabel merah ini. Nah, dari router 1 ini ke router 2 itu IP-nya 12 12 12. Lalu dari router 1 ke router 3 ini 13 13 13. Lalu dari router 2 ke router 3 ini 23 23 23. Dan gateway-nya di router 1 ini 1, di router 2 ini 2, dan di router 3 ini 3. Lalu kita bisa lihat di konfigurasi router masing-masing. Di config, lalu kita bisa lihat di fast Ethernet 0. Fast Ethernet 0 ini ditujukan pada PC 1. Lalu fast Ethernet 1 ini ditujukan pada PC 2. Lalu serial 2 ini ditujukan untuk kabel merah menuju ke router 2 atau ke kanan. Dan untuk serial 3 ini tujukan untuk arah ke router 3 atau ke atas. Lalu kita lihat ke router 2. Di sini untuk fast Ethernet 0 ditujukan untuk ke PC 3. Lalu untuk serial 2 ini ditujukan ke router 1 ke kiri melewati kabel merah ini, dan serial 3 tujukan ke router 3 atau ke atas. Lalu kita lihat ke router 3. Untuk fast Ethernet 0 ini ditujukan di server 1, dan fast Ethernet 1 ditujukan di server 2. Lalu serial 2 ditujukan ke server ke router 1, ke arah router 1 atau ke kiri, dan serial 3 tujukan ke router 2 atau ke kanan. Oke, sudah selesai simulasinya seperti yang ada di gambar. Lalu kita langsung saja mengisi tabelnya sesuai dengan tabel yang ada di modul. Di sini sudah saya isikan masing-masingnya sama seperti yang di modul, jadi saya akan jelaskan saja di bagian setting ini. Jadi untuk yang pertama ada 192.168.1.128 via 12 12 12. Ini adalah network untuk ke PC 3. Jadi jika ada file dari router 1 yang akan dikirimkan ke PC 3, maka dia harus melewati kabel merah yang menyambungkan router 1 dan router 2 ini dengan IP 12 12 12. Jadi ini via 12 12 12.
Lalu untuk 333 dan 4343 ini menuju ke server 1 dan server 2. Jadi misal dari PC 1 ini menuju ke server 1 atau server 2, dia harus melewati via 13 atau kabel yang menghubungkan dari router 1 ke router 3. Lalu sama seperti router 1, di router 2 pun juga seperti itu statiknya. Di sini untuk menuju ke PC 1. Jadi dari PC 3 yang ingin mengirimkan file ke PC 1 harus melewati via 12 ini untuk menuju ke router 1. Lalu dia juga akan mengirimkan dari PC 3 ke server 1 maupun server 2. Dia juga akan melewati kabel merah yang menuju ke atas via 23 yang menghubungkan ke router 3. Lalu sama juga di router 3, di statiknya cuma ada 2. Jadi dia mau ke router 1 atau router 2. Jadi router 1 ini melewati 13 dan router 2 melewati 23 untuk mengirimkan ke PC 3. Jadi seperti itu. Jadi selanjutnya kita langsung saja ke simulasi dengan mengubah ke mode simulation. Lalu kita lihat di sini perintahnya apa saja. Yang pertama PC 1 ke semuanya. Kita coba mengirimkan dari PC 1 ke PC 2 terlebih dahulu. Oke, kita play. Apakah dia akan kembali? Dan dia benar akan kembali. Lalu kita delete. Kita coba dari PC 1 ke PC 3. Kita play. Dan dia akan kembali ke PC 1. Lalu kita coba dari PC 1 ke server 1. Kita play. Maka dia akan kembali ke PC 1. Lalu kita coba juga dari PC 1 ke server 2. Maka dia juga akan kembali ke PC 1. Lalu kita lihat ke perintah selanjutnya dari PC 3 ke semuanya. Kita coba ke PC 2 terlebih dahulu. Dia akan kembali ke PC 3. Lalu kita coba dari PC 3 ke PC 1. Dia juga akan kembali ke PC 3. Kita coba dari PC 3 ke server 2. Dia juga akan kembali ke PC 3. Dan yang terakhir kita coba dari PC 3 ke server 1. Lalu dia juga akan kembali ke PC 3. Dan perintah terakhir dari server ke semuanya. Kita coba mengirimkan dari server 1 ke server 2 terlebih dahulu. Dia akan dikembalikan ke server 1. Lalu kita coba dari server 1 ke PC 1. Maka dia juga akan dikembalikan ke server 1. Kita coba dari server 1 ke PC 2. Maka dia juga akan dikembalikan ke server 1. Dan yang terakhir kita coba dari server 1 ke PC 3. Kita play.
lalu dia juga akan kembali ke server 1. Lalu selanjutnya kita kembalikan ke mode real time dan coba lakukan tracing dengan arah seperti poin ketiga. Kita kembalikan dulu ke mode real time, lalu kita coba dari PC1 ke semuanya seperti perintah di poin 3. Kita coba trace RT. Untuk ke PC2 kita gunakan 192.168.1.65. Maka dia akan muncul dari PC1 keluar gateway dan langsung masuk ke PC2 karena dia tidak keluar dari router. Lalu kita coba untuk ke PC3 192.168.1.253. Di sini kita bisa lihat dia keluar dari gateway lalu menuju ke router 2 dan masuk ke PC ketiga. Lalu kita coba lagi trace RT untuk ke server 1. Lalu dia akan muncul juga keluar dari gateway menuju ke router 3 melewati kabel merah dan menuju ke server 1. Lalu yang terakhir kita coba menuju ke server 2 43. Dan di sini juga akan terlihat dia keluar dari gateway menuju ke kabel merah menuju router 3 dan masuk ke server 3. Lalu dari PC3 ke semuanya kita coba tracing sama command prompt. Lalu kita coba trace untuk ke PC1 terlebih dahulu 192.168.1.1. Ini terlihat dia keluar dari gateway memasuki kabel merah menuju ke router 1 dan masuk ke PC1. Lalu kita coba lagi ke PC2 192.168.1.65. Jadi juga terlihat dia keluar dari gateway melewati kabel merah menuju ke router 1 dan masuk ke PC2. Lalu selanjutnya kita coba ke server 1. Di sini terlihat dia keluar dari gateway melewati kabel merah ini dan memasuki ke server 1. Lalu kita juga bisa lihat terakhir ke server 2 dan akan muncul juga dia keluar dari gateway melewati kabel merah dan menuju ke server 2. Lalu yang terakhir kita lihat dari server 1 menuju ke semuanya. Sama seperti tadi kita trace untuk ke PC1 terlebih dahulu 192.168.1.1. Maka di sini akan terlihat dia keluar dari gateway melewati kabel merah ini menuju router 1 dan masuk ke PC1. Lalu kita coba yang ke PC2 192.168.1.65. Maka dia akan muncul dia keluar dari gateway melewati kabel merah dan menuju ke PC2. Lalu kita coba untuk yang ke PC3 192.1.1.253. Ini juga akan terlihat dia keluar dari gateway melewati router 1 dan melewati kabel merah ke router 2 dan masuk ke PC3. Lalu kita lihat untuk yang ke server 2 trace RT.
dan dia akan langsung menuju ke server 2 karena dia tidak keluar dari router. Mungkin itu saja yang bisa saya simulasikan. Jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.